Halo, selamat siang dari Jogja. Ini kan yang kalian cari, motherboard AMD AM5 dengan chipset yang paling baru, yang memiliki fitur-fitur terkini, konektivitasnya lengkap, form faktornya micro ATX, jadi masih memungkinkan untuk bisa ngebuild PC yang nggak terlalu gede, tampangnya ganteng, nggak ada obat, dan dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Ini adalah B850M Steel Legend Wi-Fi dari ASRock yang akan kita bahas habis ini. B850M Steel Legend Wi-Fi. Saya akui memang Steel Legend ini salah satu line up produknya ASRock yang paling laris ya. Karena mungkin memang konsisten, tampangnya ganteng, tema warnanya konsisten, hitam silver, putih silver seperti ini. Dan juga biasanya memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan yang saya suka di seri 800 chipsetnya AMD ini, B850 chipset yang mungkin baru diluncurkan beberapa minggu yang lalu, akhirnya ASRock buat form factor micro ATX lagi. Jadi kalau kalian tahu di seri 600, B650, terus X670, mereka sama sekali nggak buat yang form factor micro ATX, semuanya ATX. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin ngebuat PC yang nggak terlalu gede, ini jadi dilema ya, karena memang micro ATX sebenarnya sekarang ini juga yang paling diminati, karena memang masih memiliki expansion slot yang cukup lah untuk basic-basic, dan juga biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Oke, sebelum kita bahas produk dari ASRock ini, kita akan bahas dulu tentang chipset B850 itu sendiri. Sebelum kita bahas tentang produk dari ASRock ini, kita akan bahas dulu tentang chipset B850, chipset kelas menengahnya dari AMD, B-series ya, biasanya ada X-series untuk entusias, B-series untuk menengah. Dan secara silsilah harusnya ini adalah penerus dari chipset B650 yang sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Kira-kira apa perbedaannya dengan B850? Saya pernah bahas ini juga di beberapa video yang lalu, cuman kita coba ulangi aja. Ya, secara umum mirip banget sebenarnya, mirip banget. Cuman ada beberapa mandatori dari AMD yang berbeda untuk manufaktur pembuat motherboard dengan chipset B850 dibandingkan B650. Kalau di B850 itu sudah wajib NVMe utamanya itu Gen 5. Kalau di B650 masih opsional, bisa Gen 4, bisa Gen 5. Dan yang untuk PCI Express Discrete GPU-nya, kalau B650 tidak ada opsional untuk bisa di-upgrade ke Gen 5, di B850 diperbolehkan alias opsional, diberikan opsional oleh AMD untuk bisa mengaktifkan PCI Express Gen 5 untuk PCI Express utama untuk GPU di bagian atas ini biasanya. Oke, kita akan coba lihat fitur-fitur apa aja yang dikemas ASRock di motherboard Steel Legend-nya ini. Tapi sebelum kita bahas fitur-fiturnya, kita unboxing dulu. Karena memang yang salah satu yang menarik dari Steel Legend series adalah tampangnya yang ganteng. Kita akan lihat seganteng apa motherboard terbaru dari ASRock ini. Oke, kita akan unboxing kayak gini kemasannya khas Steel Legend, dominasi warna putih silver. Ada gambar produknya dan di belakang ada beberapa highlight tentang fitur-fitur dari motherboard ini. Selintas cukup menjanjikan, semua yang saya bayangkan harusnya ada di motherboard ini. Keren. Nanti kita detailkan pas kita ngomong spesifikasi. Kita unboxing dulu karena salah satu yang menarik dari Steel Legend adalah tampangnya yang ganteng dan konsisten. Tema warnanya silver gitu. Oke, apa isinya? Karena ini Wi-Fi version, ada antena. Ada termistor juga, masih ada termistornya, masih ada colokan untuk mengukur suhu ya. Untuk beberapa titik yang kita ingin ukur lebih detail nih, ada dibawain juga. Kabel SATA 2, dudukan untuk NVMe dan sekrup NVMe. Ada kabel strap, ada manual guide, dan ada emblemnya ASRock begini. Dan ini adalah motherboardnya. Kita tutup dulu nih. Ya, dan ini adalah ASRock B850M Steel Legend Wi-Fi. Khas ASRock Steel Legend ya. Dimodif warnanya konsisten, silver dominasinya. 4 buah slot memori, heatsinknya gede-gede di mana-mana, VRM untuk NVMe juga. Cukup menjanjikan dan cukup ganteng dengan form factor yang compact ya. Dengan besarnya heatsink ini jadi kelihatan padat banget ini. Oke, habis ini kita akan bahas spesifikasinya. Kita lihat di websitenya ASRock apa aja yang mereka highlight di motherboard terbaru mereka ini. Yuk.
Oke, kita bahas spesifikasinya merujuk pada website ASRock. Jadi ini VRM-nya totalnya 15 PS, 12 plus 2 plus 1, nggak disebutin ratingnya berapa ampere. Sudah ada Airmos, dan mereka juga ngomong di bagian VRM ini mereka mengimprove beberapa poin seperti kapasitor yang digunakan. Ini menggunakan rating 20K hours, 20.000 jam lifespan-nya, dan juga menggunakan kapasitas yang relatif lebih besar. Menurut mereka 1000 mikrofarad ya, untuk kapasitor di bagian VRM. Dan juga untuk bagian konektor EPS-nya juga mereka improve beberapa sehingga harusnya konektivitasnya lebih bagus. Harusnya bisa lebih lancar lah, kurang lebih seperti itu. RAM-nya 4 slot, DDR5 tentunya, dan mereka klaim bisa sampai ke 8000 MB/s. Untuk expansion slot ada 2 PCI Express slot di sini, yang atas X16 secara physically dan juga X4 di bagian bawah. Dan yang utama ini sudah diaktifkan Gen 5 supportnya. Jadi ASRock memilih untuk mengaktifkan PCI Express slot di bagian atas yang diopsionalkan oleh AMD. Tapi akhirnya diaktifkan, jadi untuk Gen 5-nya sudah dua-duanya nih, NVMe dan juga GPU. Untuk storage ada 3 NVMe, 1 Gen 5 di bagian atas dan 2 Gen 4, yang ini X4, ini X2, dan ada tambahan 4 port SATA. Terus untuk konektor powernya 24 pinnya 1 dan EPS-nya 8 plus 4. Terus untuk konektivitas lainnya, header di bagian motherboard, ada USB Type-C, USB 3, USB 2, audio HD audio, dan juga ada beberapa RGB header. Untuk bagian belakang, konektivitas bagian belakang, kita akan lihat ada 2 output display, ada DisplayPort dan juga ada HDMI. Ada 8 buah USB port, satunya Type-C interface-nya. Ada 2.5 gigabit LAN dan ada dongle antena Wi-Fi karena sudah ada integrasi Wi-Fi-nya di motherboard ini, dan standarnya sudah Wi-Fi 7, standar tertinggi juga. Ada BIOS flashback button di bagian belakang dan juga 3 jack audio. Secara umum cukup menjanjikan. Spesifikasinya semua opsional yang diberikan AMD diaktifkan di sini. Jadi seperti Gen 5-nya mereka sudah aktifkan juga. Jadi semua secara fitur sudah terkini semua. Baik NVMe untuk storage maupun untuk GPU sudah generasi terakhir Gen 5. Wi-Fi-nya juga sudah standar terakhir Wi-Fi 7. Dan juga secara konfigurasi VRM saya kira masih sangat mampu untuk menghandle CPU AMD yang paling high-end sekarang ya. 9950X. Dengan konfigurasi totalnya 15 PS harusnya untuk handle sekitar 200-an watt tidak ada masalah. Oke, spesifikasinya cukup menjanjikan dan harganya cukup terjangkau. Nanti saya info di belakang. Habis ini kita akan coba nyalain, kita akan coba lihat fitur BIOS-nya, apakah masih sama dengan beberapa motherboard AM5 dari ASRock yang lainnya, apa beda? Yuk kita lihat. Ya udah kita rakit, emang nggak kita rakit jadi sebuah PC jadi, ini di luar doang. Jadi ini pakai Ryzen 7 8700G, RAM-nya dari tim, ini rating profilnya 8000 MB/s. Dan sudah nyala, sudah masuk BIOS, kita coba cek dulu BIOS-nya kira-kira ada nggak sih perubahan dibandingkan versi-versi motherboard AM5 dari ASRock yang pernah kita coba. Jadi menunya kurang lebih seperti ini, secara menu umum nggak ada yang berubah. Dan kalau kita lihat di menu OS Tweaker ini ada satu submenu yang namanya Gaming Mode, dan ini baru ya. Jadi mungkin ini juga karena update BIOS terbaru dari ASRock untuk motherboard AM5 mereka dan juga AGX terbaru AMD. Jadi intinya ketika kita aktifkan Gaming Mode ini, motherboard ini akan mendisable CCD kalau memang ini dual CCD, atau mendisable SMT dual thread dari prosesor yang kita pasang untuk meningkatkan gaming performance. Selanjutnya untuk performance boost biasanya ada profile untuk Soundbass, ini juga sama ada. Dan presetnya ya kurang lebih sama. Ada PBO, TG Max dan Curve Optimizer preset di sini. Kita bisa pilih salah satu untuk mengoptimalkan Ryzen yang kita miliki. Selebihnya saya kira tidak ada yang berubah. Jadi secara BIOS ini ada beberapa penambahan, dan mungkin juga ini karena versi BIOS ASRock terbaru untuk motherboard AM5 ya. Saya belum bisa compare dengan yang lain, tipe motherboard ASRock yang lain. Di menu AMD overclocking-nya apakah masih cukup detail seperti beberapa versi yang lalu? Kita coba lihat. Untuk PBO-nya masih ada advanced mode, masih ada. Kita bisa mengcustom dengan lebih leluasa untuk optimizer, baik untuk prosesor maupun untuk GFX-nya kalau kita pakai Ryzen yang ada IGP-nya. Oke, untuk memorinya ini kita profile 8000, kita akan coba load dengan profilnya. Klaim mereka kan RAM-nya bisa sampai 8000 plus nih. Kita akan coba lihat seperti apa kalau kita memang memiliki RAM dengan speed yang relatif sangat tinggi sekarang ya, 8000. Kita akan load. Ini profilnya XMP doang, nggak ada expo-nya, jadi kita akan coba pakai ini. Dan kita akan coba untuk kestabilan tesnya seperti apa. Habis itu kita coba ambil beberapa kesimpulan tentang motherboard
ASRock B850MC Legend Wi-Fi ini. Oke, selanjutnya kita akan coba tes stability untuk membuktikan klaim mereka bahwa motherboard ini sanggup menghandle RAM di 8000 megatransfer per second ke atas lebih ya. Jadi ini kita tadi sudah saya bilang menggunakan RAM dengan profil 8000 MHz, 8000 megatransfer per second dari tim. CL-nya 38, terus kita sudah load profilnya dan kita akan coba menggunakan memtest 86 untuk ngecek stability testnya. Apakah benar-benar stabil dengan profil 8000 RAM yang kita pasang. Dan setelah sekian menit, lebih dari 10-15 menit nih ya, akhirnya bisa lolos ya. Ini terbukti kalau motherboard SteelLegend ini memang mampu menghandle RAM dengan speed sangat tinggi, even di 8000 megatransfer per second. Ya, dan kita sampai pada akhir video. Gimana menurut kalian motherboard ini B850M SteelLegend Wi-Fi micro ATX, cukup compact, ganteng, pendinginan juga serius, VRM, NVMe semuanya didinginkan dengan cukup proper. RAM-nya 4 slot dan bisa menghandle RAM sampai ke 8000, sudah kita buktikan juga 8000 lancar-lancar aja. Konektivitasnya lengkap dan bahkan yang terkini juga Wi-Fi 7 2.5 gigabit LAN dan juga fitur-fitur terkini sudah ada semua. Jadi ASRock memutuskan untuk mengaktifkan PCIe Gen 5 untuk disket GPU di samping NVMe Gen 5 yang sudah jadi mandatorinya dari motherboard chipset B850. Jadi sudah future proof lah untuk GPU kedepannya yang interface Gen 5 sudah sanggup dihandle dengan optimal di motherboard ini. Dan yang paling penting, ini juga dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi SRP resminya itu sekitar Rp3.390.000. Walaupun biasanya nanti di marketplace ataupun di offline store itu relatif sedikit di bawahnya ya, mungkin sekitar 3,3 juta rupiah. Dengan fitur sedemikian, future proof juga dengan semua standar terbaru yang sudah ada, kemampuan RAM yang cukup tinggi juga dari 4 slot di sini, konektivitas terkini juga, menurut saya sangat layak dipertimbangkan kalau kalian ingin merakit sebuah AM5 motherboard. Kira-kira dengan konfigurasi VRM ini sanggup nggak untuk menghandle 9950X yang sekarang menjadi yang terkencang untuk AM5 soket prosesornya AMD? Masih sangat sanggup menurut saya, karena memang itu pun nggak terlalu boros dengan, saya sudah bilang di beberapa kali kalau Ryzen 9000 series ini sangat efisien, 9950X-nya juga mungkin TDP package power-nya pun sekitar 200-an watt doang, dan saya rasa masih sangat sanggup dihandle dengan konfigurasi VRM yang ada di motherboard ini. Gimana menurut kalian? Monggo pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Gitu aja sharing saya tentang motherboard dari ASRock yang terbaru B850M SteelLegend Wi-Fi. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.